Baik, Pak. Artinya Bapak setelah terpengaruh oleh orang tua, kemudian lingkungan, dan juga dari Mubalik Ahmadiyah sendiri, Pak ya. Akhirnya Bapak menempuh pendidikan di Jamiah Ahmadiyah Indonesia selama 6 tahun. Itu kemudian Bapak lulus tahun berapa itu, Pak? Alhamdulillah saya lulus tahun 2013. 2013. Artinya langsung ditempatkan, Pak ya? Sebagai Mubalik, Pak ya? Ya. Nah, itu tugas pertama di mana, Pak? Karunia waktu itu saya benar-benar juga tidak menyangka bahwasanya saya akan ditugaskan di salah satu daerah yang sangat baru dalam kehidupan saya tentu saja. Karena saya ini adalah orang asli Sulawesi, jadi yang boleh dikata darah Sulawesinya sangat kental, kemudian mengenyam pendidikan di Jawa, yang tentu saja itu suasana baru juga bagi saya. Kemudian setelah lulus mendapat karunia bertugas di tanah Papua, yang tentu saja sangat asing bagi kehidupan saya. Tetapi atas dasar kecintaan pada agama dan juga Islam, sehingga Papua ini menjadi langkah awal dari pengkhidmatan atau perjuangan saya secara pribadi. Tentu saja ini juga salah satu perjalanan hidup baru saya ketika menginjakan kaki di tanah Papua itu di tahun 2013 bulan Mei. Tidak hanya tantangan tapi juga memang ternyata pengabulan doa dari saya. Pengabulan doa saya ketika masih di kampus, ketika masih di Jamiah. Apa itu, Pak, yang Bapak doakan? Jadi pada saat itu memang saya berdoa kepada Allah Ta'ala di saat iktikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan waktu itu. Jadi pada saat itu saya berdoa, ya Allah saya ingin bertugas di lahan baru, daerah baru. Nampaknya Allah Ta'ala mungkin mendengar doa saya sehingga saya ditempatkan di salah satu daerah di Kabupaten Fakfak di Papua Barat, yang saat itu memang sangat asing bagi saya. Dan untuk memulai pertemanan pun itu harus membutuhkan waktu yang lama karena kita terbentur oleh bahasa. Iya, Pak ya. Jadi tidak langsung saya memaksakan diri untuk berkomunikasi dengan orang sana, tapi saya lebih banyak mendengar dulu. Terutama lebih mudahnya itu ketika kita belajar berkomunikasi dengan anak-anak. Bapak kan langsung ditugaskan ke Papua ya. Artinya bolehkah kita memilih tempat atau memang harus ditempatkan di daerah-daerah tertentu? Ya, alumni dari kampus Jamiah Ahmadiyah Indonesia ini ketika lulus nanti itu memang semacam ada ikatan organisasi, ikatan dinas, sehingga kami akan ditugaskan di daerah memang di mana oleh kantor pusat sudah menetapkan di mana kami harus bertugas. Bapak ditugaskan di tanah Papua, di Kabupaten Fakfak, Pak ya? Iya. Dengan lingkungan yang baru, dengan masyarakat yang tentu saja berbeda dengan di masyarakat Jawa. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk beradaptasi dengan lingkungan di sana, Pak? Jadi kami secara khusus berjumpa dengan Bapak Resu Tablik. Saat itu Bapak Maulana Sayyidi Ahmad Aziz. Jadi beliau menyampaikan nasihat kepada kami bahwasanya ketika bertugas nanti di tempat baru banyak berdoa terutama. Kemudian juga ciptakan pertemanan sebanyak-banyaknya di lingkungan sana. Dan jangan tampilkan banyak perbedaan. Dan tentu pasti banyak perbedaan yang akan kita hadapi. Terutama dari sisi tradisi, kemudian juga pemahaman masyarakat lokal di sana yang tentu akan berbeda dengan ilmu pengetahuan dan juga tingkat pola pikir dan juga dengan masyarakat asli di sana. Dengan bekal nasihat itulah ya alhamdulillah kami bisa diterima dan bisa bergaul secara luas, dan alhamdulillah banyak kesan yang positif terutama dari warga orang asli sana, sehingga kami pun merasa nyaman. Kalau masyarakat di sana pada umumnya seperti apa, Pak? Apakah
terhadap agama gitu. Apakah mudah diberikan tarbiyah atau pemahaman seperti itu, ataukah mereka acuh tak acuh seperti itu, Pak? Ketika tiba di sana memang kita menemukan banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam hal artinya ya sisi tarbiyah, sisi pendidikan dasar terutama ya. Ketika sampai di sana saya menemukan bahwasanya ada satu keluarga yang untuk berwudu pun itu harus kita ajarkan dari awal lagi. Ketika saya kurang lebih setahun di sana berkhidmat membina di masyarakat di lingkungan orang asli, itu ada kesan positif dari tokoh masyarakat terutama dari pihak keluarga yang kami bina ini. Itu kesannya luar biasa karena beliau mengatakan bahwa waduh Pak Ustadz, terima kasih sekali sudah mau membina keluarga kami di sini. Karena pengalaman ada Ustadz juga pernah membina di sini tapi tidak bertahan lama, kurang lebih paling 3 bulan. Setelah itu ditinggal. Nah, namun katanya alhamdulillah Pak Ustadz mau dan bisa bertahan di sini lama. Artinya mereka punya kesan positif bahwasanya saudara mereka yang umat muslim ini diperhatikan dan terbina. Di lingkungan Bapak itu ada masjid, Pak? Lingkungan tempat saya tinggal kan kebetulan di luar kota. Jadi memang agak jauh dari masjid. Nah, oleh karenanya saya membentuk kelompok-kelompok ini jamaah di kampung-kampung. Dalam artian karena kita belum bisa membangun masjid, jadi kita butuh mengumpulkan sebagai satu titik atau sholat center sehingga kita bisa melakukan pembinaan di situ. Ada itu Pak, mungkin pengalaman menarik ketika Bapak membina di sana, masyarakat di sana, bagaimana cara mengajak mereka untuk sholat mungkin? Saya mendapat karunia tugas di Kabupaten Fakfak itu kurang lebih 4 tahun Pak di sana. Di sana itu kan daerahnya ini ya, daerahnya terjal, perbukitan. Jadi untuk menjangkau itu memang butuh banyak persiapan. Belum lagi cuacanya yang tidak menentu, kadang berubah-ubah. Nah, ini juga yang menjadi kendala kita untuk menjangkau semua tempat. Terutama yang kita tahu ada titik orang-orang muslimnya di sana yang harus kita bina. Nah, kesan saya pernah mendatangi satu daerah di daerah Trans sana. Perjalanan ke sana itu dari ya hitung sehari lah, dari pagi sampai maghrib ke sana itu naik motor. Dan waktu itu kami 2 motor ke sana itu ya melewati banyak daerah yang boleh dibilang tidak ada penduduk. Sehingga untuk persiapan ke sana itu kita harus membawa dengan kendaraan 2 motor, kita harus membawa alat pompa, alat tambal ban, kemudian membawa masing-masing motor itu membawa 2 jerigen bensin untuk persediaan karena kan kita tidak melewati daerah perumahan yang menjual bensin. Jadi memang kita harus ada persiapan 2 jerigen bensin, jadi 10 liter itu persiapan kanan kiri kita. Jadi pada saat itu saya alhamdulillah di sana 6 hari. 6 hari 6 malam dengan kondisi masyarakat yang sangat terbatas karena daerah Trans. Di sana juga penduduknya masih sangat ini. Ada sekolah SD tapi itu muridnya mungkin cuma 4 orang, 5 orang di sana itu. Kemudian yang mengajar pun guru pun mungkin akan berpikir berkali-kali lipat untuk mau ke sana. Sehingga yang saya lihat yang mengajar di sana itu Pak RT sama Ibu Bidan yang kebetulan ada di sana, yang mengajar di sekolah. Kemudian sumber air nggak ada, jadi kita cuma mengharapkan air hujan Pak di sana itu. Listrik ada cuma terbatas jam operasinya. Jadi kami itu ya hidup serba. Bapak tinggal di mana? Di rumah masyarakat, rumah warga.
Jadi kita dalam rangka ke sana itu memang ingin survei lokasi sejauh mana sih yaitu tadi tingkat Bukan Islam. ya perkembangan Islam di daerah pedalaman. Nah, ternyata ketika saya tiba di sana, saya pun diperkenalkan oleh Bapak RT dan juga kepala transmigrasinya yang kebetulan hadir di sana. Itu pun sebenarnya jarang bisa ke sana karena memang medannya yang sangat selain jauh, kemudian jalannya juga yang licin ketika hujan. Nah, itu tantangan-tantangan ketika tiba di sana itu alhamdulillah ya saya juga alhamdulillah dapat karunia untuk mengisi Jumatan di sana. Jadi memang sudah ada masjid Pak ya sana? Ada masjid. Perumahan pun banyak, ada mungkin 40 rumah yang dibangun. Tapi untuk orang mau ke sana itu memang masih bisa dihitung mungkin 2-3 kakak aja yang mau tinggal di sana. Karena memang jarak yang jauh, kemudian risiko-risiko di jalan yang bisa kita hadapi itu memang membuat orang berpikir berkali-kali untuk tinggal dan hidup di sana. Itu daerah yang paling terjauh yang pernah saya jangkau. Dari Dari tempat ya tempat saya tinggal itu memang kurang lebih sekitar 300 kilo dari kota.